Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan prediksi pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 yang akan mempertemukan Persikabo 1973 yang akan menghadapi Persi Kediri. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya, tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Butai, gimana kabarnya Butai? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Butai ya. Oke, di pekan ketiga ini Butai, Persikabo 1973 yang akan menghadapi Persi Kediri Butai. Prediksinya untuk pertandingan nanti? Ya tentunya ini pertandingan sangat penting sekali Bajek, apalagi bagi Persikabo Bajek, karena di dua pekan kemarin hanya baru mendapatkan 1 poin dari hasil imbang ketika mereka menahan imbang Madura United. Namun di pekan kedua Persikabo harus takluk dari Persibaya Surabaya dengan cukup telak sekali Butai. Cukup telak dengan skor akhir 1-3. Sementara sang lawan Persi Kediri mampu di pekan kedua mereka mampu mengalahkan Borneo secara mengejutkan di luar dugaan. Udah hitam Liga 1 di Butai ini. Di luar dugaan mereka mampu menaklukkan Borneo FC dengan skor akhir 1-0. Berarti racikan ataupun utak-atik formasi atau strategi Joko Sisoro itu berhasil banyak ya, walaupun secara ketajaman dari lini depan Persi Kediri pun masih diragukan Bajaki, masih belum terbukti ketajamannya, bahkan masih menjadi masalah. Itu pun diakui oleh sang arsitek Bajaki, yaitu Joko Susilo. Ya, mungkin kemarin itu Dewi Fortuna akan menghampiri Persi Kediri Butai ya, karena bola itu bundar ya, benar-benar Butai ya. Oke Butai, dari kedua tim ini Butai, banyak sekali yang harus diperbaiki Butai, apalagi dari Persikabo Butai. Kita tahu di lini pertahanan sangat rapuh sekali, di lini tengah belum adanya chemistry, dan di lini belakang, di lini depan itu seperti kebingungan Butai, kebingungan sendiri curah apa sini Butai. Ya, seperti itulah keadaannya Bajak. Masih terus mencari formula yang pas ataupun mencari chemistry satu sama lain Bajak. Terlihat sekali lini belakang atau komunikasi antara dua center back yaitu yang sering menjadi andalan, yaitu antara Sumeiko dan Andi Setio. Komunikasinya sepertinya masih belum berjalan lancar Bajak. Chemistry-nya belum pas Bajak, saling menutup satu sama lain. Terlihat dari banyaknya tusukan, banyaknya lolosnya. Iya, banyak kesalahan-kesalahan yang tidak perlu untuk Butai. Seolah-olah dengan mudahnya pemain depan lawan mampu menerobos lini pertahanan mereka. Terlihat dari counter-attack yang cepat bisa dengan bebas ketika pemain depan Persibaya Surabaya Jose Wilson menerobos dengan kecepatannya, yaitu seolah-olah ketika itu saya melihat itu akan dapat oleh Sumeiko, namun dengan kontekan kecil mampu melesakkan ke gawang Persikabo Butai. Benar sekali Butai. Di lini tengah maupun lini depan Butai, sepertinya ini antara Manahati Lestusen dan Ciro Alves dan lini dan strikernya di Mas Derajat itu belum ada chemistry, seperti kebingungan sendiri Bung Utai. Ya, dari segi lini depan tentunya ini menjadi PR yang sangat berat, ataupun masih masih terus diasah banyak ketajamannya, karena di situ sebenarnya untuk Ciro Alves mereka dia tuh sering kali ataupun bisa mampu melewati back sayapnya, namun ketika mau mengumpan sangat kebingungan sekali, karena di situ Dimas Derajat selalu dalam posisi terjaga. Nah, harusnya di situ ketika Dimas Derajat harus bisa memancing, walaupun Dimas Derajat belum mencetak gol, tapi seenggaknya perannya harus ada di situ Bajaki. Ketika Dimas Derajat belum bisa ataupun gak bisa mendapatkan gol, harusnya Dimas mampu menarik back, sehingga disitulah bisa membuka peluang bagi pemain-pemain lain. Di situ ada Hendra Adibaya ataupun pemain asing mereka dari tengah, yaitu Pusiakov Bajaki, bisa menerobos ataupun menciptakan gol Bajaki. Walaupun Dimas Derajat belum bisa menciptakan gol, seenggaknya harus bisa menarik back memberikan perhatian back kepada dia, dan akhirnya memberi peluang ke pemain lain ketika Dimas Derajat di posisinya didempet oleh beberapa pemain back lawan, disitulah pemain lain harusnya bisa mencari peluang, bisa mencari luang ya untuk Ciro Alves bisa mengoper ke pemain lain dan sepertinya strategi seperti itu belum terlihat seperti kebingungan paling yang agak terlihat itu adalah Ahmad Rupiandani. Itu pun Ahmad Rupiandani sering
sering diturunkan sebagai cadangan, namun peran Ahmad Dupain tadi seolah-olah agak lebih pas Pak Jaki, walaupun emang dia seringnya itu pemain cadangan di dua pertandingan itu pemain cadangan, namun selalu bisa mencari peluang. Iya, bisa itulah mencari yang peluang, harus dilakukan oleh Hendra Adibayo. Oke, mungkin belum adanya goal getter di lini depan Persikabo ini Bung Utai, karena belum ada tandem yang pas buat Ciro Alves ini Bung Utai ya. Oke, dari Persik Kediri Bung Utai, untuk dari segi pemain-pemainnya Bung Utai. Ya, walaupun sebenarnya dari Persik Kediri pun sang arsitek pun mengakui belum menemukan formula yang pas, hanya mampu selalu menempatkan posisinya walaupun dengan bukan posisi aslinya Mbak Jaki. Sehingga bukan posisi aslinya itu pun diakui oleh arsitek. Namun ternyata berhasil ketika mereka berhasil menaklukkan Borneo FC pun terbukti seperti itu. Mereka mampu membuat irama permainan Borneo FC hilang dan terbawa oleh permainan Persik Kediri. Persik Kediri mampu memaksimalkan peluang walaupun dengan satu gol menjadi seperti itu. Persik Kediri di situ mampu menerapkan langsung menurunkan 3 center back. Di situ Arthur Pelik, Okejon dan Andri Ibo. 3 pertahanan sejajar yang cukup merepotkan atau cukup tangguh sehingga lini depan lawan ataupun Borneo FC kemarin sulit untuk menembus pertahanan mereka. Itu mungkin yang akan terjadi di pertandingan nanti ya. Apalagi pemain depan Persikabo akan menghadapi 3 tembok tangguh dari Persik Kediri. Itu yang menjadi PR. Sementara ketika lini depan Persikabo mentok di depan, akhirnya akan ada counter attack yang cepat, itu dia balik cepat dari Persik Kediri ini yang harus diwaspadai seperti itu mungkin Pak Jaki. Nah, apalagi lini pertahanan Persikabo kita masih belum ada belum padu antara Andi Seto dan Sumaiko. Benar sekali Bung Utai. Prediksi untuk formasi kedua tim ini Bung Utai. Untuk formasi Bang Jaki, Persikabo kemungkinan besar akan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Sahrul, sementara duet center back antara Andi Setio dan Sumaiko. Sementara back sayapnya di situ ada Pirja Andika dan Gilang Bang Jaki. Sementara di tengah di situ ada Mana Tilestuten, Pusekop dan Sugeng Bang Jaki. Sementara di depan di situ ada Ciro Alves, Hendra Adibayo dan strikernya itu Dimas Derajat Bang Jaki. Sementara untuk Persik Bang Jaki kemungkinan besar akan menggunakan formasi dengan 3 back sejajar Bang Jaki, yaitu dengan formasi 3-5-2 atau 5-3-2 Bang Jaki, yaitu di kiper ada Dian Agus, sementara 3 center back di situ ada Arthur Pelik, Andri Ibo dan Okejon. Sementara di sayapnya di situ ada Sanjaya dan Dani Saputra. Sementara di tengahnya di situ ada Deko, Ahmad Agung dan Sakidu, dan duet striker yaitu ada Bagaskara dan Yosef Ejeri Bang Jaki. Oke, itu dia prediksi formasi Persi Wangkong TV. Oke Bung Utai, dari kedua tim mungkin tidak akan banyak melakukan perubahan Bung Utai ya, karena mungkin sudah dari Persik Kediri sendiri sudah cukup puas untuk formasi kemarin, dan dari Persikabo sendiri mungkin belum adanya siapa yang harus diturunkan dan diganti Bung Utai. Ya, tinggal mengasah chemistry Bang Jaki, mengasah chemistry ataupun perpaduan antara komunikasi antar lini dan antar pemain. Oke, jadi prediksi formasi Persi Wangkong TV. Oke Bung Utai, mungkin dari kedua tim ini tidak akan melakukan banyak perubahan Bung Utai, dari Persikabo sendiri ataupun dari Persik Kediri Bung Utai. Ya, tentunya kedua tim masih harus belajar ataupun masih memaksimalkan komunikasi satu sama lain Bang Jaki, karena masih banyak PR yang harus diperbaiki, khususnya bagi Persikabo, komunikasi yang kurang berjalan rapih ataupun komunikasi antar lini Bang Jaki, khususnya di lini belakang Bang Jaki, yaitu duet antara Andi Seto dan Sumaiko yang harus terus terbiasa menjadi saling menutupi satu sama lain, supaya jangan sampai mudahnya pemain depan lawan menjebol ataupun menusuk, jangan sampai lolos berhadapan dengan kiper mereka. Langsung berhadapan dengan kiper itu yang harus diwaspadai menjadi seperti itu. Sementara di lini depan ataupun di kubu Persik Kediri, mereka pun sebenarnya punya PR Bang Jaki, walaupun mereka
sudah berhasil kemarin menang dari Borneo FC, namun dari segi ketajaman mereka pun belum terbukti. Benar sekali. Bahkan pemain asing yang diharapkan menjadi andalan mereka yaitu Joseph Ezel sampai saat ini belum menciptakan gol banyak dan itu pun masih ditunggu banyak ketajamannya masih ditunggu. Ketajamannya itu pun masih terus diasah oleh arsitek Joko Susilo. Benar sekali. Ataupun gimana caranya untuk misalkan memaksimalkan potensi dari sang striker ini Joseph Ezel. Belum adanya bola yang benar-benar diinginkan oleh Joseph ini, Bung Utai. Untuk jalannya pertandingan di Butai akan seperti apa ini? Ya tentunya jalan pertandingan kali ini akan sangat seru sekali. Saya memprediksi ini Persik Kediri akan menggunakan counter attack yang cepat, mengandalkan counter attack cepat. Ketika pemain Persikabo menyerang, jadi dengan formasi mereka mengandalkan sayap mereka, ya di situ ada Ciro Alves ataupun Hendra Adebayo. Seperti itu, dan Persik Kediri yang menerapkan 3 back sejajar itu dengan ketangguhan mereka akan bisa langsung atau mematahkan serangan mereka. Dan ketika begitu akan tertimbullah counter attack, serangan balik yang cepat ke pemain depan Persik Kediri ini dan akan menusuk langsung ke lini pertahanan Persikabo. Itulah harus diwaspadai bagi kecepatan pemain-pemain dari Persik Kediri untuk di counter attack cepatnya. Dan Persikabo sendiri Bung Utai ini pastinya ingin meraih poin yang maksimal. Ingin membuktikan kepada para penggemarnya Bung Utai. Prediksi skor untuk pertandingan nanti Bung Utai. Prediksi berapa? Untuk prediksi kali ini saya memprediksi dari segi permainan yang terus masih PR ya bagi Persikabo untuk mengembangkan permainnya, sedangkan Persik seolah-olah di lapangan sudah terbukti mampu komunikasinya lebih baik lah, sedikit lebih baik. Saya memprediksi Persik mampu mengatasi perlawanan dari Persikabo dengan skor akhir tipis ya 1-0. 1-0 lagi Bung Utai. Ya, 1-0. Menarik sekali. Gimana prediksi para pecinta sepak bola Indonesia, prediksi para pecinta yang setia nongkrong di channel Wangkong TV? Bung Utai memprediksi antara pertandingan antara Persikabo yang akan menghadapi Persik Kediri. Bung Utai memprediksi dengan skor akhir, skor tipis 1-0 untuk kemenangan Persik Kediri. Silakan isi di kolom komentar di bawah ini prediksi skornya berapa antara Persikabo yang akan menghadapi Persik Kediri. Cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.